Tol Demak Tuban adalah salah satu proyek infrastruktur yang diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas di jalur Pantura. Jalan tol ini direncanakan sebagai bagian dari jaringan tol yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekaligus menjadi alternatif bagi kendaraan besar yang melintas di jalur Pantura. Namun meski sudah direncanakan sejak era Presiden Joko Widodo, proyek ini hingga kini belum terrealisasi. Lalu apa pentingnya Tol Demak Tuban? Jalur Pantura yang merupakan urat nadi transportasi antara Jakarta dan Surabaya, setiap hari ribuan kendaraan termasuk truk-truk logistik melintas di jalur ini. Akibatnya, kemacetan kerap terjadi terutama di kawasan-kawasan industri seperti Semarang, Rembang, dan Tuban. Kehadiran Tol Demak Tuban diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Dengan adanya jalur alternatif, arus kendaraan dapat lebih lancar dan mengurangi kepadatan di Pantura. Selanjutnya, mempercepat distribusi logistik. Tol ini akan mempercepat waktu tempuh kendaraan logistik yang membawa bahan baku dan barang industri dari Jawa Timur ke Jawa Tengah dan sebaliknya. Kemudian, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang lebih baik, investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar dapat meningkat. Lalu kenapa Tol Demak Tuban tak kunjung terrealisasi? Meskipun urgensinya tinggi, proyek Tol Demak Tuban menghadapi beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya. Yang pertama, masalah pendanaan dan investasi. Pembangunan jalan tol membutuhkan investasi besar. Sejauh ini, proyek ini belum mendapatkan kepastian pendanaan yang cukup. Pemerintah berupaya menarik minat investor swasta, tetapi skema pendanaan yang ditawarkan belum cukup menarik bagi pihak swasta. Yang kedua, pembebasan lahan yang rumit. Salah satu hambatan utama proyek infrastruktur di Indonesia adalah proses pembebasan lahan yang lambat dan sering mengalami sengketa. Tol Demak Tuban membutuhkan lahan yang cukup luas, dan negosiasi dengan pemilik tanah masih menjadi tantangan. Kemudian yang ketiga, prioritas proyek infrastruktur lain. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, bahwa proyek infrastruktur berskala besar yang dikerjakan seperti Ibu Kota Nusantara dan Jalan Tol Trans Sumatera, akibatnya beberapa proyek di Jawa mengalami penundaan karena keterbatasan anggaran dan tenaga kerja konstruksi. Lalu yang keempat, dampak lingkungan dan sosial. Tol ini direncanakan melintasi beberapa wilayah pesisir yang sensitif dengan ekologis. Penilaian dampak lingkungan menjadi faktor yang harus diperhatikan agar proyek ini tidak merusak ekosistem di wilayah tersebut. Lalu apa solusinya? Untuk mempercepat realisasi Tol Demak Tuban, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain skema pendanaan yang lebih menarik. Pemerintah bisa menawarkan insentif tambahan bagi investor swasta atau menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang lebih fleksibel. Kemudian percepatan pembebasan lahan. Regulasi mengenai pembebasan lahan perlu diperkuat agar prosesnya lebih cepat dan transparan, dengan kompensasi yang adil bagi pemilik tanah. Selanjutnya, penguatan regulasi dan komitmen pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi lebih baik dalam merencanakan dan eksekusi proyek agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Di samping itu, ada harapan banyak dari para kepala daerah. Bupati dan wali kota di sepanjang jalur yang akan dilewati tol ini, termasuk di wilayah Demak, Kudus, Pati, Rembang, hingga Tuban, sudah lama menantikan realisasinya. Mereka melihat proyek ini sebagai kunci untuk mengurangi beban jalur Pantura. Kemacetan parah di Pantura sering menjadi keluhan utama masyarakat dan pengusaha. Dengan adanya tol, kendaraan berat bisa dialihkan, sehingga arus lalu lintas lebih lancar. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan tol terbukti mampu meningkatkan daya tarik investasi di daerah.
Dengan adanya akses tol, kawasan industri, dan perdagangan di sepanjang jalur ini bisa berkembang lebih pesat. Kemudian mempercepat mobilitas dan distribusi barang. Wilayah seperti Kudus dan Pati memiliki banyak industri, termasuk manufaktur dan agribisnis. Dengan adanya tol, distribusi barang ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya akan lebih efisien. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pariwisata dan konektivitas antar wilayah. Kabupaten Rembang dan Tuban memiliki potensi wisata dan sejarah yang besar. Dengan adanya tol, akses wisatawan lebih bisa mudah sehingga sektor pariwisata ikut berkembang. Pada kesimpulannya, Tol Demak Tuban merupakan proyek strategis yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan di Pantura dan memperlancar transportasi industri antara Surabaya dan Jakarta. Namun berbagai kendala seperti pendanaan, pembebasan lahan, dan prioritas proyek lain menghambat realisasinya. Diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan sektor swasta agar proyek ini segera terwujud, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.